Halo teman-teman, di kali ini tentir kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Mengapa perlu penyesuaian? 1. Jumlah angka pada setiap rekening yang terdapat di neraca saldo terkadang tidak semuanya menunjukkan jumlah yang seharusnya. 2. Penyesuaian angka-angka tersebut dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun jurnal penyesuaian berdasarkan data yang disediakan. 3. Tahapan berikutnya adalah penyesuaian dengan bantuan daftar yang disebut neraca lajur atau worksheet. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian pengertiannya adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode di mana beban itu terjadi. 2. Jurnal yang dibuat setelah dilakukan penyesuaian neraca saldo setelah penutupan kembali. 3. Jurnal yang dibuat karena adanya ketidaksesuaian antara akun-akun, perkiraan-perkiraan pada neraca saldo, dan keadaan yang sebenarnya. 4. Bersifat opsional, boleh dilakukan, boleh tidak. Tujuan jurnal penyesuaian ini dibuat: 1. Agar pencatatan transaksi dilakukan secara konsisten. 2. Untuk meyakinkan kewajaran penyajian harta, kewajiban, dan modal. 3. Menjaga konsistensi dengan buku pedoman akuntansi berkaitan dengan pos-pos transitoris. 4. Menghindari kesalahan atau kerepotan berkaitan dengan pos-pos antisipasi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Contoh, perusahaan melakukan penutupan buku dan penyusunan laporan keuangan periode 31 Desember 2009. Macam-macam akun yang perlu disesuaikan. 1. Perlengkapan. 2. Beban yang masih harus dibayar. 3. Penyusutan aktiva tetap. 4. Pendapatan yang masih harus diterima. 5. Beban dibayar di muka. 6. Pendapatan diterima di muka. Ayat jurnal penyesuaian. Yang ke-1 yaitu perlengkapan. Pasti tahu dong pengertian perlengkapan. Perlengkapan merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan untuk masa penggunaan kurang dari 1 tahun. Penyebab terjadinya ayat jurnal penyesuaian atau AJP yaitu tidak tercatat dengan benar, kesalahan informasi, kerusakan secara alamiah, dan lainnya. Ayatnya 31 Desember, saldo akun perlengkapan 4.500.000. Berarti masuk perlengkapan 4.500.000 pada 31 Desember. Nilai perlengkapan yang ada Rp3.300.000. Perlengkapannya 31 Desember yaitu Rp3.300.000. Perhitungan penyesuaian yang dilakukan. Perlengkapan yang tersedia tadi kan di soal 4.500.000. Persediaan perlengkapan yang tersisa 31 Desember yaitu 3.300.000. Jadi perlengkapan yang terpakai yaitu 4.500.000 dikurangi 3.300.000, hasilnya 1.200.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 1.200.000. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Pengertiannya yaitu beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang telah terjadi tetapi sampai akhir periode belum dibayar. Penyebab terjadinya ayat jurnal penyesuaian beban yang masih harus dibayar yaitu 1. Tutup buku. 2. Kesalahan dalam perhitungan. 3. Sudah menjadi beban tetapi belum dibayar. Ada contoh soal. Perusahaan melakukan pembayaran gaji setiap minggu sebesar 1.200.000. Pembayaran dilakukan tiap hari Sabtu. Tahun 2008, perusahaan tutup buku. 31 Desember jatuh pada hari Jumat. Maka
hari Senin sampai Jumat, yaitu tanggal 27, 28, 29, 30, 31 Desember, karyawan telah bekerja tetapi belum menerima gaji, yaitu termasuk utang. Tetapi perusahaan membayarnya hari Sabtu, tanggal 1 Januari saat bayar gaji. Perhitungan penyesuaian yang dilakukan yaitu gaji yang belum dibayar 5 hari dari 6 hari. Berarti 5 kali 6, 5/6 dikali 1.200.000, yaitu 1 juta. Maka ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji pada utang gaji sebesar 1 juta rupiah. Yang ketiga, penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aktiva yang dapat digunakan dalam perusahaan lebih dari satu periode. Aktiva mengalami penurunan nilai yang dikenal dengan penyusutan. Metode penyusutan aktiva tetap yaitu metode garis lurus. Contoh soal, 1 April 2008 dibeli mobil sebesar 125 juta. Masa manfaat kendaraan tersebut yaitu 4 tahun dan nilai residunya yaitu 5 juta. Maka 1 April ke 31 Desember 2008 yaitu 9 bulan. Maka masa manfaatnya kendaraannya mulai tanggal 1 April sampai 1 April 2012 yaitu 4 tahun sebesar 5 juta. Perhitungan penyesuaiannya yaitu nilai ekonomis 4 tahun sebesar 125 juta dikurangi 5 juta yaitu 120 juta. Penyusutan per tahunnya 120 juta dibagi 4 tahun yaitu 30 juta. Penyusutan per bulan 30 juta dibagi 12 bulan yaitu 2.500.000. Penyusutan tahun 2008 yaitu 9 dikali 2.500.000 sebesar 22.500.000. 9 dapat dari 1 April sampai 31 Desember 2008 sebanyak 9 bulan. Maka ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 2.500.000. 22.500.000. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima timbul karena pada akhir periode telah terjadi pendapatan, tetapi belum diterima pembayarannya. Contoh, pendapatan bunga, pendapatan usaha, dan lain-lain. Contoh soal, 1 September 2008 dibeli obligasi dengan harga beli 1.500.000. Bunga obligasi 20% dibayar setiap tanggal 1 September dan 1 Maret. Ilustrasi ceritanya, 1 September 2008 sampai 1 September 2009 mempunyai jangka waktu 1 tahun. Sedangkan 1 September 2008 sampai 31 Desember 2008 mempunyai jangka waktu 4 bulan. Maka perhitungan penyesuaian yang dilakukan yaitu pendapatan bunga pada tahun 2008 yaitu 4 dibagi 12 bulan dikali 20% bunga obligasinya tadi dikali 1.500.000 sebesar 100.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 100.000.
Beban dibayar di muka. Apabila suatu perusahaan melakukan pembayaran terlebih dahulu atau disebut di muka untuk suatu beban dan pembayaran tersebut melebihi satu periode akuntansi. Pencatatan dapat dilakukan dengan dua cara, dicatat sebagai harta, yang kedua dicatat sebagai beban. Contoh soal. Tanggal 1 Oktober 2008, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar Rp1.200.000. Pencatatan pada Jurnal Umum atau JU yaitu 1 Oktober 2008 asuransi dibayar di muka pada kas sebesar Rp1.200.000. Atau 1 Oktober 2008 beban asuransi pada kas sebesar Rp1.200.000. Asuransi dibayar di muka atau kas itu bisa disebut harta. Kalau beban asuransi pada kas bisa disebut dengan beban. Ilustrasinya 1 tahun yaitu 1 Oktober sampai 1 Oktober 2009 itu 1 tahun. Sedangkan 1 Oktober 2008 sampai 31 Desember itu kan jarak waktunya 3 bulan. Kalau 31 Desember 2008 sampai 1 Oktober 2009 itu jaraknya 9 bulan. Nah, kalau kita menghitung pakai nilai beban, maka 3 bulan dibagi 12 bulan dikali 1.200.000 sebesar Rp300.000. Itu sebagai nilai beban. Sedangkan kita menghitung pakai nilai harta, yaitu 31 Desember sampai 1 Oktober 2009, maka 9 dibagi 12 dikali 1.200.000 yaitu Rp900.000. Perlu diingat teman-teman, apabila harta jurnal umumnya, maka beban ayat jurnal penyesuaiannya. Yang kedua, apabila beban jurnal umumnya, maka harta ayat jurnal penyesuaiannya. Kita mulai sebagai harta ya teman-teman. Yang tadi jurnal umumnya kan 1 Oktober 2008 yaitu asuransi dibayar di muka pada kas sebesar Rp1.200.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp300.000. Yang kedua, tadi kan sudah harta, berarti sebagai beban. Jurnal umumnya 1 Oktober 2008, beban asuransi pada kas sebesar Rp1.200.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya yaitu asuransi dibayar di muka pada beban asuransi sebesar Rp900.000. Yang keenam, pendapatan diterima di muka. Apabila perusahaan belum menyelesaikan pekerjaan tetapi telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut, pencatatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Dicatat sebagai hutang, 2. Dicatat sebagai pendapatan. Contoh soal. Tanggal 1 September 2008 diterima sewa untuk 1 tahun sebesar Rp1.200.000. Pencatatan pada jurnal umum 1 September 2008 kas pada sewa diterima di muka sebesar Rp1.200.000. Ini dihitung sebagai utang ya teman-teman. Atau 1 September 2008 kas pada pendapatan sewa sebesar Rp1.200.000.
Ini dihitung sebagai pendapatan. Ilustrasinya kan 1 September 2008 sampai 1 September 2009 itu jarak waktunya kan 1 tahun. Maka 1 September 2008 ke 31 Desember 2008 itu bulannya itu 4 bulan. Sedangkan kalau 31 Desember 2008 sampai 1 September 2009 itu jarak bulannya itu 8 bulan. Nah, kan tadi 1 September 2008 sampai 31 Desember 2008 itu jaraknya kan 4 bulan. Ini kita itu menghitung pakai nilai pendapatan. Berarti 4 bulan dibagi 12 bulan dikali 1.200.000 rupiahnya sebesar 400.000. Sedangkan tadi kan 31 Desember 2008 sampai 1 September 2009 itu kan jarak waktunya kan 8 bulan. Jadi kita menghitungnya itu memakai nilai utang. Berarti 8 bulan dibagi 12 bulan dikali 1.200.000. Hasilnya yaitu 800.000 rupiah. Nah, kita masuk akunnya sebagai utang ya. Jurnal umumnya tadi kan 1 September 2008 yaitu kas pada sewa diterima di muka sebesar 1.200.000 rupiah. Maka ayat jurnal penyesuaiannya sebagai utang itu yaitu sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 400.000 rupiah. 400.000 rupiah tadi kan sudah dihitung di halaman sebelumnya. 2. Sebagai pendapatan. Nah, jurnal umumnya itu 1 September 2008 itu kas pada pendapatan sewa sebesar 1.200.000 rupiah. Maka ayat jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar 800.000 rupiah. Nah, tadi kan kita sudah membahas jurnal penyesuaian. Sekarang kita masuk pada bab worksheet atau kertas kerja. Pengertian kertas kerja dalam akuntansi. Apa itu kertas kerja? Kertas kerja adalah suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo, penyesuaian serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Dikarenakan bentuknya yang dibuat berlajur-lajur, maka kertas kerja sering disebut juga sebagai neraca lajur. Maka worksheet atau disebut juga kertas kerja atau bisa disebut juga dengan neraca lajur. Fungsi kertas kerja atau worksheet. Apa saja fungsi kertas kerja? Kertas kerja berfungsi sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Karena fungsinya sebagai alat bantu, sehingga dapat membantu untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Perlu diingat teman-teman, bahwa penyusunan kertas kerja ini bukan merupakan tujuan akhir dari pembuatan laporan akuntansi. Tujuan menyusun kertas kerja. 1. Membantu atau mempermudah dalam proses menyusun laporan keuangan. 2. Mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin atau dapat terjadi selama proses menyusun jurnal penyesuaian. 3. Memeriksa terhadap ketepatan perhitungan yang dilakukan. Worksheet itu ada akun-akun teman-teman. Nah, salah satunya yaitu, ya bukan salah satu sih, ada 6 akun yang ada di worksheet itu. Yang pertama di sebelah kiri itu ada nama akun atau akun titel. Adalah kolom untuk nama-nama akun transaksi yang ada di perusahaan. Nah, sebelahnya nama akun itu ada neraca saldo atau disebut trial balance. Angkanya diperoleh dari neraca saldo atau dari saldo akhir masing-masing perkiraan di buku besar. Nah, yang sebelahnya neraca saldo lagi itu jurnal penyesuaian atau disebut adjustment entries. Angkanya diperoleh dari ayat jurnal penyesuaian. Sebelahnya lagi jurnal penyesuaian yaitu neraca saldo disesuaikan atau adjusted trial balance.
Angkanya diperoleh dari selisih antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi, neraca saldo disesuaikan ini hasilnya itu dari neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya. Nah, selanjutnya sesudah neraca saldo disesuaikan itu ada perhitungan laba rugi atau income statement. Angkanya itu diperoleh dari akun pendapatan dan biaya. Nah, yang terakhir paling kanan pojok itu neraca atau balance sheet. Angkanya diperoleh dari hasil akhir kolom neraca saldo disesuaikan dengan laba rugi dan perubahan modal. Nah, seperti ini teman-teman, tadi yang aku sebutkan itu. Perusahaan Kencana Sari neraca lajur periode 1 Januari sampai 31 Desember 2006. Nah, kan tadi sebelah kiri kan nama akun. Yang kedua neraca saldo, debit, kredit. Nah, fungsinya neraca saldo itu menyiapkan neraca saldo pada neraca lajur. Ini kita masukkan ke neraca saldo. Yang tadi kan sebenarnya neraca saldo yaitu penyesuaian. Nah, memasukkan data penyesuaiannya di sini nanti teman-teman, debit atau kredit. Terus sebelahnya lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Masukkan saldo-saldo setelah penyesuaian atau di debit atau di kredit. Laba rugi menempatkan saldo-saldo kolom laporan keuangan yang sesuai. Nah, yang paling terakhir itu nanti menjumlahkan saldo yang ada pada laporan keuangan, menghitung laba rugi bersih dan melengkapi neraca lajur. Nah, prosedur penyusunan neraca lajur itu ada langkah-langkahnya teman-teman. Yaitu pertama, memasukkan saldo-saldo yang terdapat dalam rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur, di mana jumlah debit dan jumlah kreditnya itu harus sama atau balance seimbang ya teman-teman. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian dengan menganalisis data dan memasukkan ke dalam neraca lajur kolom ayat penyesuaian. Yang ketiga, langkah ketiganya itu menjumlahkan dan mencari selisih antara kolom neraca saldo dengan kolom ayat penyesuaian dan mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Sesudah itu nomor 4 langkahnya memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi dan kolom neraca. Untuk rekening real atau neraca, ya ini rekening harta, utang, dan modal harus dipindahkan ke dalam neraca lajur kolom neraca. Nah, untuk rekening nominal atau laba rugi, yaitu rekening pendapatan dan beban itu harus dipindahkan ke dalam neraca lajur kolom laba atau rugi. Langkah kelima, menjumlahkan kolom laba rugi dan neraca. Seandainya kolom laba rugi lebih besar sebelah kredit berarti laba, maka jumlah laba dipindahkan ke kolom neraca sebelah kredit. Sebaliknya, jika jumlah dalam kolom laba rugi lebih besar sebelah debit berarti rugi dong, maka jumlah rugi dipindahkan ke kolom neraca sebelah debit. Contoh worksheetnya. Nah, kan Susi Salon neraca saldo itu 31 Maret 2017. Nah, kode akunnya kan ada kas sebesar 10.800.000, piutang usaha 5.600.000, asuransi dibayar di muka 4.800.000, peralatan 120 juta, perlengkapan kantor dan seterusnya ya teman-teman. Nah, jumlahnya itu harus seimbang. 154.600.000 debit kreditnya. Kan tadi sudah di awal kan sudah dibilang harus neraca saldonya itu harus balance atau seimbang. Nah, biasanya di worksheet itu kita itu sudah dikasih tambahan informasi tentang penyesuaiannya. Seperti contoh ini, yang pertama tarif premi asuransi sejumlah 400.000 per bulan. Yang kedua, perlengkapan yang masih tersisa di gudang sampai pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar 2 juta. Yang ketiga,
peralatan per bulan sebesar 1.800.000. Yang keempat, bunga yang masih harus dibayar perusahaan atas utang Wesel 31 Maret 2017 adalah sebesar 1 juta. Nah, setelah kita sudah mengetahui neraca saldo, terus kita sudah menghitung, sudah tahu ayat-ayat jurnal penyesuaiannya, maka kita harus membuat jurnal penyesuaiannya yang tadi di soal. Nah, yang pertama tadi kan beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 400.000, beban perlengkapan pada perlengkapan tadi sebesar 600.000, depresiasi peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan sebesar 1.800.000, beban bunga pada utang bunga sebesar 1 juta. Nah, tadi kan nama akunnya tadi di neraca saldo kan dimasukkan ke nama akun ya teman-teman. Nah, seperti tadi kas, piutang usaha, nominalnya samakan seperti yang neraca saldo itu harus balance, dimasukkan kas ke kas, piutang usaha ke piutang usaha, debit atau kredit. Nah, nanti dijumlah. Nah, tadi kan kita sudah menghitung penyesuaian. Nah, nanti kita kan seumpama, saya kasih contoh satu ya, kayak beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, beban asuransinya kan 400.000, terus asuransi dibayar di mukanya kan 400.000, maka kita masukkan di kolom penyesuaiannya itu ayatnya itu asuransi dibayar di muka kan kreditnya kan 400.000. Nah, kita samakan kalau seumpama asuransi dibayar di muka di kredit, maka di worksheetnya itu juga dikredit. Seterusnya disamakan juga nama akunnya kayak beban asuransi di debit, berarti di worksheetnya itu beban asuransi di kredit. Nah, sesudah itu kita masukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, caranya itu kan gini. Harusnya kan neraca saldo ditambah penyesuaian kan. Nah, jika di penyesuaiannya itu tidak ada atau kosong, maka langsung aja dimasukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 10.800.000. Seumpama, saya kasih contoh, kayak kas kan di debit, di neraca saldo kan 10.800.000. Di penyesuaiannya kan tidak ada, maka neraca saldo setelah disesuaikannya itu yaitu 10.800.000. Kan penyesuaiannya di debit kredit tidak ada, jadi langsung masuk ke debitnya neraca saldo setelah disesuaikan. Piutang usaha juga sama, jika tidak ada penyesuaiannya langsung masuk ke saldo debit sebesar 5.600.000. Kenapa tidak masuk saldo kredit? Karena kan di sini tidak ada penyesuaiannya, tidak ada. Nah, seperti ini. Gimana Kak kalau ada neraca saldo dan neraca penyesuaian? Sama jurnal penyesuaian. Jadi, kan debitnya 4.800.000. Di penyesuaiannya kan kreditnya 400.000, maka kan 4.800.000 dikurangi 400.000 sebesar 4.400.000. Nah, kita masukkan neraca saldo setelah disesuaikan 4.400.000. Kenapa kok di debit? Karena kan 4.800.000 dikurangi 400 kan besaran di debit, maka ditulis di debit. Kalau seumpama 4.800.000-nya ini di kredit. Nah, seumpama asuransi dibayar di mukanya itu neraca saldonya itu 4.800.000 di kredit, sedangkan penyesuaiannya itu 400 di debit. Nah, kan dikurangi kan 4.800.000 dikurangi 400 kan sebesar 4.400.000 di kredit, maka hasilnya itu di kredit bukan di debit. Seterusnya perlengkapan juga, perlengkapan 2.600.000 dikurangi 600 besaran di debit 2 juta, maka ditulis di debit sampai seterusnya. Nah, di laporan laba rugi kita itu mengisinya pendapatan sama beban-beban ya teman-teman. Kalau kayak kas, piutang, asuransi dibayar di muka, itu masuknya di neraca. Karena kan tadi saya sudah jelaskan,
di awal. Nah, untuk rekening real yaitu rekening harta, utang, modal itu dipindahkan ke neraca lajur bagian kolom neraca, sedangkan untuk rekening laba rugi itu rekeningnya itu pendapatan dan beban harus dipindahkan ke worksheetnya kolom laba rugi. Nah, pendapatan seumpama pendapatan jasa ini 9.800.000 di kredit. Nah, kita masukkan ke laporan laba rugi 9.800.000 di kredit. Beban gaji 6.400.000. Kita masukkan 6.400.000 di kredit. Semua beban, semua pendapatan kita masukkan di laporan laba rugi. Nah, kakak kok di sini kok ada tambahan beban asuransi, beban perlengkapan. Nah, ini kan akunnya dapat dari jurnal penyesuaian yang kita tadi tulis. Nah, ini beban asuransi. Nah, kan di neraca saldo kan ini kan tidak ada toh. Nah, kita itu harus nambah sendiri di worksheetnya, di bawahnya neraca saldo yang sudah ada hasilnya. Nanti biasanya itu di worksheetnya itu ada kolom tersedia, sudah disediakan dari worksheetnya sendiri. Nah, kita masuk lagi ke laporan laba rugi ya. Jadi beban sama pendapatan. Nah, nanti dihitung itu harus balance teman-teman. Bukan balance sih. Harus yang tadi dihitung. Kalau sumpama besaran kredit, maka nanti harus di neracanya itu ditaruh di debit. Nah, ditambahkan 12.600.000 dikurang 9.800.000 itu kurang 2.800.000, maka ditambahkan di kredit biar hasilnya balance sebesar 12.600.000. Nah, neraca itu kan tadi isinya kayak modal, harta itu kan. Kayak kas dimasukkan di sini, piutang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, hutang, modal, prive, semua masuk ke neraca. Nah, sudah itu total kan pasti kan kita harus nambahkan. Kalau jika ini di kredit, tambahkan ke debit biar balance gini. Nah, biasanya habis kita membuat worksheet ini, kita itu harus menghitung kayak laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Nah, laporan laba rugi itu isinya itu pendapatan dan beban. Hasil dari tadi. Nah, di laporan laba rugi ini kita ambil kayak pendapatan jasa sebesar 9.800.000. Terus beban gaji 6.400.000, beban listrik 1.600.000. Itu masukkan ke semua ini ke laporan laba rugi, maka dihitung. Nah, rugi bersihnya kan 2.800.000. Sama kan sama di worksheet. Nah, harus seimbang atau harus balance. Ini di total semua 6.400.000, 1.600.000 itu ketemu 12.600.000, maka 9.800.000 dikurangi 12.600.000, maka rugi 2.800.000. Nah, laporan perubahan ekuitas isinya itu modal sama prive. Nah, modalnya kan 60 juta. Tahu dapat dari mana 60 juta? Modal. Nah, ini modal. Modal sebesar 60 juta. Dikurangi rugi bersih 2.800.000. 2.800.000 dapat dari mana? Dapat dari sini rugi bersih, atau di sini juga bisa. Di sini. Dikurangi prive 2 juta. Nah, prive-nya kan 2 juta tuh. Di sini di neraca saldonya. Masuk ke neraca kan? Nah, 2 juta. 2.800.000 ditambah 2 juta sebesar 4.800.000. Nah, 60 juta
dikurangi 4.800.000, maka modal 31 Maret 2003 yaitu 55.200.000. Terus kita membuat laporan neraca. Laporan neraca itu isinya itu aset, kewajiban atau dan ekuitas. Aset terdiri dari kas, piutang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, dan jumlah depresiasi dan akumulasi depresiasi. Nah, aset tersebut semuanya di total 10.800.000 ditambah 5.600.000 tambah akhirnya jumlah asetnya itu 141 juta rupiah. Nah, kewajiban dan ekuitas. Kewajiban itu isinya utang semua, kayak utang wesel 10 juta, utang usaha 4.800.000, utang bunga, utang hipotek. Jumlah utangnya semua ini 85.800.000 rupiah. Ekuitasnya tadi modalnya Susi. Nah, ini tadi kan modalnya 55.200.000. Terus jumlah utang ditambah modalnya Susi ini 55.200.000 sebesar 141 juta, maka balance. Oh ya, akun-akun ini dilihat dari worksheet ya teman-teman. Kayak tadi kas, terus hutang-hutang semua itu kayak utang wesel, utang usaha itu semua. Utang bunga kita masukkan ke sini sebesar ini. Ya, demikian materi jurnal penyesuaian dan worksheet. Jika kurang jelas nanti kita bahas lagi di tentir hari Sabtu. Jamnya nanti menentukan ya teman-teman. Makasih.